Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll program. Tower cleared. Roger, roll. Complete and mission program. Wow, benda apa itu? Lu kok bego banget? Benda kayak gitu aja kok lu gak tahu? Gue pura-pura nggak tahu. Sebenarnya gue tahu itu adalah Apollo. Ngeles aja lu. Udah diem, gue akan cerita. Kita simak videonya. Direktur NASA Wernher von Braun di lokasi latihan dan syuting Apollo 11 tahun 1969. Benarkah manusia pernah mendarat di bulan? Atau sebenarnya cuman rekaman video yang dibuat di bumi untuk menyelamatkan proyek senilai 2000 triliun? Video sederhana ini bermaksud untuk membahas fakta dan data-data kredibel. Visi negarawan. Proyek Apollo dimulai ketika panas-panasnya persaingan perang dingin pada dekade 60-an. Amerika Serikat tertinggal dari seterunya Uni Soviet. Sebelumnya, Uni Soviet telah berhasil mengirimkan hewan ke luar angkasa tahun 1951. Tahun 1956, Soviet berhasil menempatkan satelit pertama di luar angkasa, yaitu Sputnik. Yuri Gagarin, manusia pertama yang pergi ke luar angkasa 1961. Soviet berhasil mengirimkan manusia pertama ke luar angkasa, yaitu kosmonaut Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1. Hal itu tentu membuat Amerika Serikat panik. Sebulan kemudian, tanggal 25 Mei 1961, Presiden John F. Kennedy berpidato di depan Kongres bahwa achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the kita akan mengirim manusia ke bulan pada akhir dekade ini. Pidato bersejarah John F. Kennedy tentang misi ke bulan, Mei 1961. Proyek besar. Maka dimulailah proyek miliaran dolar bernama Apollo, dewa pangan Yunani kuno. Total proyek bernilai 25,4 US dollar miliar atau senilai 150 miliar. Jika dihitung dengan nilai uang sekarang atau dengan rupiah, Berapa coba? ya hitung aja sendiri, gue malas ngitung. Mega proyek Apollo Mission total senilai 2000 triliun. Kalau uang sekarang dalam rupiah, Berapa coba? Kali ini lu gak boleh malas ngitung. hitung lagi ya, gue males ngitung. Bisa dibayangkan berapa keuntungan yang diperoleh para kontraktor dan bonus pegawai NASA. Ada 2000 triliun kepentingan dalam proyek tersebut. Diambang kegagalan, NASA yang dipimpin mantan saintis Nazi Wernher von Braun tentu berusaha maksimal agar program Apollo berhasil. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Ini adalah video yang gagal. Kalau melihat videonya, tentu saja orang tertawa. Laporan resmi NASA, System Failure Case Study Detail, melaporkan bahwa Neil Armstrong nyaris tewas ketika latihan misi Apollo gara-gara Lunar Landing Research Vehicle meledak tahun sebelum berangkat ke bulan. Untung dia sempat lompat terjun payung. Terjun parasut, itu kan parasut, bukan payung. Kalau payung mana bisa nahan orang? Oke lanjut. Neil Armstrong terjun payung akibat roketnya meledak. Terjun parasut maksudnya. Itu baru soal teknik mesin. Belum lagi soal fakta astronomi. Pada ketinggian 1000 sampai 60.000 km dari permukaan bumi terdapat medan radiasi yang disebut Van Allen Belt. Makhluk hidup tak akan bisa melewatinya dengan selamat tanpa teknologi pelindung. Itu sebabnya sampai sekarang pun semua satelit dan semua pesawat ruang angkasa berawak berada pada di bawah 1000 km. Rata-rata satelit pada ketinggian 332 km. Yang paling tinggi teleskop Hubble ketinggian 596 km. Hanya 1/700 jarak ke bulan. Sebenarnya normal-normal saja jika program Apollo belum berhasil. Tentu sangat tenggat waktu 1 dekade yang ditetapkan John F. Kennedy. Waktu 1 dekade yang ditetapkan John F. Kennedy memang sangat mepet. Faktanya tak ada pencapaian agung yang berhasil diraih dalam upaya pertama. Justru heran jika orang berhasil mendarat di bulan pada upaya pertama 1969 yang secara teknis jauh lebih kompleks dan jaraknya 700 kali lebih jauh dari Hubble yang gagal berfungsi pada upaya pertama 1990. Ketika itu,
Richard Nixon diangkat jadi presiden bulan Januari 1969 setelah pemerintahan sebelumnya menghabiskan budget begitu besar untuk Apollo. Sementara 7 bulan sebelum tenggat waktu LLRV masih gagal, pemerintah Nixon, para petinggi NASA di bawah Von Braun berada dalam tekanan besar. Seperti umumnya dalam dunia intelijen militer, bahkan di dunia manajemen modern pun, para eksekutif pasti punya plan A, plan B, dan plan C. Penjelasan plan A, plan B, dan plan C. Plan A, terus berusaha agar target waktu tercapai. Ini yang sudah dijalankan tapi belum tercapai di akhir dekade 1969 sesuai misi Kennedy. Plan B, mengakui bahwa misi belum berhasil dijalankan, yang berarti gagal memenangi superioritas perang dingin dan resiko pengurangan bahkan menghentikan budget NASA. Plan C, ibarat orang pegang kartu buruk, lantas poker face dan pasangan taruh tinggi, bikin rekaman video palsu seolah sukses berangkat ke bulan. Tujuannya, memenangi superioritas teknologi perang dingin, meningkatkan popularitas Nixon yang baru beberapa bulan terpilih dan meningkatkan budget NASA yang profitnya besar itu. Kita sebagai orang normal tentu tidak berani ambil plan C itu. Bagaimana mungkin menipu umat manusia sedunia? Tapi Presiden Nixon bukan sekali dua kali menipu dunia. Dia jelas berbohong soal Vietnam yang menewaskan ribuan tentara Amerika Serikat seperti yang diungkap di harian Washington Post. Selain itu, Nixon pun terbukti melakukan dirty trick lewat skandal Watergate. Bukti-bukti yang terbantahkan. Beberapa fakta tak terbantahkan bahwa 1969 manusia belum bisa pergi ke bulan adalah teknologi belum siap. Untuk mendarat di bulan, NASA menggunakan teknologi vertikal dan take off landing yang dinamakan LRV, Lunar Landing Research Vessel. Kontraktornya adalah Bell, perusahaan helikopter Amerika Serikat, bukan spesialis jet. Setelah yang ditumpangi Neil Armstrong meledak tanggal 6 Mei 1968, pesawat eksperimen berikutnya yaitu LLRV B-1. Pesawat berikutnya pun meledak tanggal 8 Desember 1968, 7 bulan sebelum Apollo berangkat. Eksperimen terakhir adalah tanggal 29 Januari 1971, 2 tahun setelah Apollo mendarat di bulan. Itu pun masih meledak juga. Pokoknya semuanya meledak. Berhasil mendarat waktu latihan. Tahun 2014 pun NASA belum bisa atasi radiasi Van Allen. Seperti telah dikemukakan di atas, Van Allen Belt 1000 sampai 60.000 km di atas bumi, 1/6 perjalanan ke bulan, adalah medan radiasi yang sangat berbahaya, baik bagi perangkat elektronik apalagi bagi manusia. Itu sebabnya sampai saat ini seluruh satelit dan seluruh pesawat ruang angkasa berawak tak pernah lewat dari Low Earth Orbit atau LEO, sekitar 1000 km dari permukaan bumi. Fakta penting ini disembunyikan oleh NASA sehingga seolah begitu mudahnya 6 misi Apollo mendaratkan astronot di bulan pada periode 1969-1973. Lucunya, 2014 lalu, saintis NASA yang bertanggung jawab atas misi Orion secara tidak langsung mengatakan bahwa NASA belum punya teknologi untuk melindungi manusia dari radiasi Van Allen Belt. Ia mengatakan, Imagine you are traveling with Orion as the flight test continues. Aduh, susah amat bahasa Inggris, yang artinya dia berbicara soal mid-Earth orbit, ketinggian 6.000 km, baru 2% perjalanan ke bulan. Lantas, bagaimana mungkin NASA ngirim orang ke bulan 1969 atau 1973? Tayangan video laporan saintis NASA tentang Van Allen Belt. Bukti nyata video palsu. Para astronot, yaitu Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins memang berangkat keluar angkasa naik Apollo, tapi tak melewati Low Earth Orbit 1000 km, zona aman Van Allen Belt. Dihitung dari rata-rata jarak bumi ke bulan, kurang lebih 384.000 km. Gue nggak paham. Rekaman yang ditayangkan NASA berikut ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa para astronot itu masih low orbit, 0,3% perjalanan, dan pura-pura sudah dekat bulan. Finally, the iris is opened up and you can see the real location of the camera and the very bright and near Earth out the window. Here is the slate for the 19th. Atau foto janggal. Fakta keempat adalah kejanggalan-kejanggalan fotografi yang sudah banyak beredar di internet. Astronot memotret dari dada tanpa fokus dan zooming, tapi hasilnya sangat perfect seperti fotografer pro di studio.
Bayangan tak konsisten. Hanya ada satu sumber cahaya di bulan, yaitu sinar matahari. Karena matahari hanya satu, bayangan sudah pasti perspektif searah. Namun kenyataannya, bayangan pada foto-foto astronot di bulan arahnya bersimpangan. Ini menandakan bahwa banyak sumber cahaya dari sudut yang berbeda-beda, semacam lighting set dalam studio pemotretan. Ya, mungkin dia adalah model pemotretan ya. Angin di bulan. Bulan nyaris tak memiliki atmosfer sehingga tidak ada angin. Namun bendera yang dipasang astronot berkibar kena angin. Ada profesor astronomi terkenal di Amerika Serikat menjelaskan bahwa bendera itu bukan berkibar melainkan karena bagian atasnya memang ada kerangka siku dan tiangnya. Penjelasan seperti itu justru menunjukkan profesor kondang yang terafiliasi NASA itu pun tidak mampu menjelaskan. Sebab yang dipertanyakan orang bukan bagian atasnya melainkan bagian tengah dan bawah bendera yang terlihat jelas terkena angin. In spite of the glare, we were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall. Tak ada bintang di bulan, tak ada awan, tak ada bintang, tak ada bulan. Bulan ada kan di bulan. Di bulan tak ada awan. Mestinya bintang-bintang bertaburan dengan indahnya. Tapi dari seratusan foto astronot tidak ada satupun bintang yang kelihatan. Mungkin bintangnya lagi tidur ya. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan dari video ini, kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu dilarang berbohong karena berbohong itu dosa. Sekian dan terima kasih. Oh iya, lupa satu lagi, kalian jangan menirukannya di rumah karena proyek ini membutuhkan dana 2 miliar.